masyarakat ini dok takut untuk menerima vaksin tadi atau takut sama jarum suntik ini dok? Selamat datang di ruang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Kali ini kita akan membahas seputar vaksin COVID-19 bersama narasumber kita, Dr. Baby Parlinda, yang merupakan Kepala Puskesmas Kijang Kota. Langsung saja kita sapa beliau. Gimana kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Masih semangat dok ya? Semangat insyaallah. Oke dok, mungkin kita sedikit membahas seputar berita yang masih sampai saat ini hangat dok diperbincangkan di masyarakat terkait vaksin COVID-19 tadi dok. Sekarang kan ini salah satu upaya pemerintah kita dok Indonesia sebagai upaya pencegahan penurunan COVID-19 tadi dok. Bahkan bukan di Indonesia saja dok ya, di seluruh dunia mungkin pemerintahnya sudah mulai melakukan penyuntikan nih terhadap masyarakatnya. Sebenarnya gimana sih dok cara bekerja vaksin COVID-19 tadi, seberapa efektif sih untuk tubuh kita dok? Baik, terima kasih Mas Hadi. Memang saat ini di negara kita sedang lagi marak-maraknya melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19. Nah, apa itu vaksinasi? Ya, pertama-tama itu dulu, vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar terbentuk sistem antibodi di dalam tubuh sehingga terbentuk kekebalan di dalam tubuh. Nah, beda memang vaksinasi dengan imunisasi. Jadi imunisasi itu merupakan bagian dari vaksinasi. Jadi kan selama ini kita sering dengarnya vaksinasi, imunisasi gitu. Tapi untuk COVID ini adalah vaksinasi, yaitu memasukkan vaksin baik dimasukkan secara suntikan maupun dimasukkan ke dalam mulut seperti pada bayi dan anak-anak. Nah, khusus untuk vaksin COVID-19 ini yang sedang dilaksanakan di negara kita, nah itu vaksinnya adalah vaksin Sinovac ya untuk COVID-19 yang sekarang sudah masuk ke tahap kedua. Nah, tadi juga seberapa efektivitasnya dari vaksin itu adalah vaksin COVID-19 ini tujuannya adalah yang paling utama adalah untuk memberikan kekebalan atau antibodi kepada kelompok masyarakat supaya terbentuk herd immunity, dan kemudian juga untuk menurunkan angka kesakitan, untuk menurunkan angka kematian, dan terutama juga untuk menurunkan supaya tidak terjadi penularan COVID-19 di masyarakat. Gitu dok ya. Apakah setelah kita menerima penyuntikan vaksin COVID-19 tadi dok, tubuh kita otomatis langsung menerima kekebalan tubuh tadi dok? Atau makan proses waktu lagi dok? Gimana? Ya, tadi bagus sekali. Jadi vaksin itu memang untuk vaksin Sinovac ini diberikan dalam 2 dosis, dalam 2 kali pemberian. Nah, untuk usia 18 sampai 15 tahun itu jangka waktunya dari pemberian dosis pertama ke dosis kedua adalah 14 hari. Sedangkan untuk usia di atas 59 tahun atau 60 tahun itu dosis pertama, jarak antara dosis pertama dan dosis keduanya adalah 28 hari. Nah, diberikan dosis pertama sebanyak 0,5 mili itu gunanya adalah untuk merangsang terbentuknya antibodi di dalam tubuh. Nah, kemudian setelah 14 hari kemudian kita akan diberikan lagi vaksin yang kedua sebanyak 0,5 mili lagi. Nah, itu gunanya adalah setelah antibodi terbentuk. Nah, disitulah kita sudah mendapat kekebalan, diharapkan sudah terbentuk antibodi di dalam tubuh, dan kemudian kekebalan itu juga akan efektif lagi setelah 2 bulan penyuntikan, dan itu daya tahannya adalah sekitar 6 sampai 9 bulan ya setelah disuntik. Jadi tidak berarti setelah kita disuntik vaksin kita akan kebal selama-lamanya terhadap COVID. Berarti gak ada jaminan seperti itu dok ya? Jadi tetap 3M dan 3T-nya dijalankan dok ya? Gimana sih dok? Kan saat ini Indonesia sudah melakukan penyuntikan vaksin dok, terutama tenaga kesehatan yang pertama dok. Gimana sih efek-efek yang mungkin dokter sendiri sudah dok ya? Nah, gimana sih, ada nggak efek-efek yang dokter rasakan setelah menerima vaksin tersebut dok? Efek-efeknya ada memang. Untuk vaksin, tiap vaksin itu kita memang sudah wanti-wanti, ada namanya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu reaksinya ada reaksi lokal dan reaksi sistemik.
reaksi lokal seperti di tempat suntikan itu terjadi kemerahan, kemudian bengkak. Kalau reaksi sistemik yang biasa di tubuh seperti ada demam, ya, kemudian sakit-sakit lainnya atau pegel-pegel atau bahkan kelumpuhan. Tapi sampai saat ini alhamdulillah untuk kita sudah masuk ke tahap kedua yaitu untuk pelayanan publik. Sampai saat ini belum ada pengaduan tentang kejadian itu organisasi. Ya paling dirasa ya dominan kebanyakan itu mengatakan kalau mereka setelah disuntik ngantuk gitu, dan ada pegel-pegel sedikit lah di tempat setelah divaksin. Berarti sampai sekarang belum ada pengaduan tentang itu, dok ya? Mudah-mudahan sampai ke depannya. Seandainya nih, dok, kita bicara berandai-andai, dok, ya? Iya. Kalau seandainya ada nih, dok, si penerima vaksin mengalami gejala gitu, ada nggak sih penanganan dari puskesmas atau rumah sakit gitu, dok? Iya, seandainya nanti ini terutama kalau tenaga kesehatan yang disuntik, kita udah paham, oh ini reaksi biasa, kita udah tahu obatnya, oh ya kita minum obat ini udah biasa, nanti paling sendiri. Tapi yang menjadi tantangan adalah nanti seandainya kita menyuntik ke masyarakat, dan makanya setelah disuntik kita observasi selama 30 menit untuk melihat ada nggak reaksi setelah vaksin. Setelah lewat dari 30 menit tidak ada reaksi yang menyakit, yang tidak enak, pasiennya boleh pulang. Dan kita nggak tahu ternyata di jalan dia kena tempat suntikannya kesenggol ataupun kena lain, dan dia nyangkanya nanti itu malah efek dari suntikan, padahal itu dari luar. Nah, tapi tapi kita di kesehatan selama ini untuk petugas-petugas sendiri tidak ada, dok, ya. Jadi kalau urusannya ada pasti ada penanganan, dok, ya? Kalau ada pun kita sudah siap di puskesmas, ya, di puskes kita sudah siap untuk tempat penanganan kejadian dan pasca imunisasinya itu. Benar, dok. Sebenarnya sih menurut pandangan dokter, dok, ya, kan masih banyak nih, dok, yang takut nih untuk divaksin, apalagi banyak tersebar di media nih tentang isu-isu negatif terkait vaksin ini sendiri, dok, ya. Sebenarnya masyarakat ini, dok, takut untuk menerima vaksin tadi atau takut sama jarum suntik ini, dok? Apa sebenarnya, dok, ya? Gimana menurut pandangan dokter? Dua-duanya relatif, ya, tergantung orangnya juga, tergantung pribadi masing-masing. Ada yang takut sama vaksinnya karena sudah baca terlalu banyak berita yang nggak tahu dari mana, karena sekarang kan berita-berita bebas gitu di mana-mana yang mengatakan yang inilah gitu ya, negatif. Nah, kemudian ada juga yang takut sama jarum suntiknya, seperti fobia itu memang dia takut dengan jarum suntik. Nah, seperti itu. Ada beberapa memang yang takut. Nah, kebanyakan yang di pasienkes saya, di pasienkes yang selama ini kebanyakan takut sama vaksinnya, tapi setelah kita motivasi, mereka mau datang untuk disuntik, malah kemudian akhirnya malah minta-minta untuk kapan jadwal kami. Alhamdulillah berarti kesadaran kan sudah mulai timbul. Kalau untuk masalah takut sama suntiknya, jarum suntiknya, sebenarnya jarum suntiknya itu dipakai yang paling kecil sekali, yang tidak sakit lah gitu. Kita memang caranya seperti itu. Memang cara pemberiannya juga kan diberikan oleh tenaga yang profesional, perawat ya, yang sudah dilatih, dan memang maksudnya harus melewati sampai ke indera muskular, namanya relatif sih. Kalau memang sudah dari awalnya dia datang itu udah ketakutan dengan jarum suntik, memang fobia dengan jarum suntik, ya akan dirasa sakit walaupun tidak ada pengalihan. Makanya kalau misalnya memang takut dan ada memang fobia dengan jarum suntik, sebaiknya konsultasikan aja dulu ke kami, terus terang aja. Mungkin nanti akan kami dampingi atau kami berikan mungkin ada penanganan khusus, dok, ya. Yang diapakan kita ada ngobrol, kita terapi, kita kasih motivasi sehingga dia mau gitu, ada kok caranya. Gitu, dok, ya, benar, dok. Jadi, dok, gini, dok, satu lagi, dok, penyuntikan vaksin ini kan ada dosisnya tadi, dok, ya. Dan harus diberikan melalui jangka waktu nih, dok. Bisa nggak sih, dok, sebenarnya diberikan sekaligus gitu, dok? Sementara kita kan untuk undang ke masyarakat nih biar divaksin, mereka udah ketakutan nih. Kalau diberikan melalui jarak lagi untuk kembali mengundang mereka nanti, sebenarnya ada mungkin problem-problem yang ada kan, dok? Bisa nggak sekaligus gitu, dok? Tidak bisa, karena jenis yang kita pakai ini adalah Sinovac. Jenisnya memang kita harus terbagi 2 dosis, 0,5 ml dosis pertama. Di pemberian pertama itu ada merangsang terbentuknya antibodi. 14 hari kemudian harus kita suntikan lagi agar antibodi sudah terbentuk itu pasti. Memang sudah ketentuannya seperti itu, dok, ya? Pada saat ini
nggak ada masalah. Nggak ada masalah dok ya? Mudah-mudahan kedepannya juga kesadaran masyarakat kayaknya akan vaksin itu. Amin, amin dok. Ini juga salah satu upaya dok ya, biar kan penyebaran COVID-19 tadi sangat tinggi di wilayah kita dok ya. Dok, ini satu lagi nih, banyak di pertanyaan di masyarakat nih, katanya habis divaksin kan ada sertifikat tuh keluar. Jadi kita kalau perjalanan nggak perlu lagi harus ya antigen misalnya seperti itu, benar nggak dok? Iya, jadi memang sempat keluar berita seperti itu setelah divaksin, waktu kita sudah selesai di observasi, nanti kemudian dilaporkan ke petugasnya, nanti kita dapat SMS, kita bisa buka link, kalau kita klik link itu terbit sertifikat vaksinasi kita, vaksin pertama maupun kedua, dan itu kabarnya bisa dipakai nanti untuk perjalanan. Jadi kalau perjalanan nggak usah pakai rapid antigen lagi, tapi tunjukin aja sertifikat itu. Nah, sampai saat ini kami belum dapat regulasinya. Oh, belum ada regulasi. Belum nyampe, dan jadi ya saya belum bisa pastikan kalau itu bisa dipakai untuk perjalanan. Seperti itu dok ya? Iya. Dok, apakah semua orang bisa terima vaksin tadi dok? Gimana dok? Iya. Jadi prinsipnya kita itu pengen memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia agar seluruhnya bisa terhindar dari COVID-19 ini, dan juga untuk memutus mata rantai penularan. Tapi untuk dapat menerima vaksin ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum penerima bisa disuntikan. Yang pertama, setelah dia menerima SMS waktu di nakes, kita biasa terima SMS bahwa kita tuh hari apa, tanggal berapa nanti akan divaksin. Kemudian nanti kita datang ke fasilitas kesehatan, kita daftar, nanti dicek di sana nama kita benar ada apa enggak, kalau memang ada, kemudian kita lanjut ke meja kedua. Nah, di meja kedua itu kita ada di screening, di tensi, ya, kemudian tensi itu tidak boleh lebih dari 180/110. Nah, jika di tensi lebih dari itu, ya kita tunda dulu, gitu. Kita tunda dulu, istirahat dulu. Mungkin dia baru datang, masih panas-panas, jadi tensinya masih naik. Kemudian kita cek juga suhunya, jadi tidak boleh lebih, kalau suhu tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Kalau lebih, ya kita tunda dulu juga, biar siapa tahu kan baru datang masih panas-panas, jadi istirahat dulu. Kita tensi lagi, setelah ditensi ternyata tensinya sudah bagus, masuk lagi ke pertanyaan-pertanyaan. Ada 15 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada calon penerima vaksin. Jadi salah satunya apakah punya riwayat alergi obat atau makanan, kemudian ada riwayat asma atau tidak. Nah, kemudian apakah gula darahnya tinggi atau tidak, kemudian ada penyakit jantung atau tidak. Kemudian khusus untuk wanita, apa sedang hamil atau sedang menyusui, itu kan tidak boleh diberikan. Nah, kemudian dari screening itulah kita tahu apakah gulanya pernah tinggi atau tidak, terkontrol atau tidak. Kalau untuk yang punya sakit gula, sudah ditetapkan menderita penyakit diabetes mellitus, itu masih bisa diberikan asalkan gula darahnya terkontrol. Untuk menderita penyakit jantung juga seperti itu. Masih bisa diberikan asalkan terkontrol dan terkontrol, berarti udah dapat obat-obatan dari spesialis biasanya. Nah, itu bisa diberikan setelah ada rekomendasi dari spesialis. Seperti itu ya? Nah, kita setelah lolos dari meja screening, nah kemudian baru bisa kita suntikan, diberikan vaksin. Itu masuk ke tahap ketiga betul ya? Meja ketiga? Oh, meja ketiga kita suntik, nanti setelah disuntik ya sebenarnya 0,5 mili. Kemudian setelah disuntik ya kita observasi selama 30 menit untuk mengetahui ada tidak kejadian ikutan pasca imunisasinya itu. Nah, setelah 30 menit nyata tidak ada keluhan, aman-aman saja, pasiennya boleh pulang. Oh, seperti itu ya? Iya, jadi bukan tidak boleh jika ada salah satu syarat tidak terpenuhi. Nah, bukan berarti dia tidak boleh menerima vaksin, tapi kita tunda sampai dia terkontrol penyakitnya. Berarti kedepannya masih ada kesempatan untuk menerima vaksin, ya? Masih ada kesempatan. Bahkan yang punya riwayat penyakit kanker pun kalau dia terkontrol dan sudah ada kita rekomendasi dari dokternya, dari dokter spesialis, itu masih bisa menerima, dok ya? Iya. Berarti vaksin ini sebenarnya cukup aman, dok ya? Sampai penyakit seperti kanker tadi bisa menerima, berarti masih aman, dok ya? Aman, ya. Kalau untuk lansia sendiri bagaimana, dok? Iya, untuk
lansia memang kenapa lansia itu diberikan pada termasuk tahap kedua, tapi untuk khusus di kota besar seperti di Jakarta dan di kota ya. Kalau kita di Tanjung Pinang tuh udah bisa diberikan untuk lansia, kalau kita di Kabupaten Pinang belum dapat. Nah ternyata setelah lagi pada lansia aman diberikan vaksin itu, karena mereka sebenarnya lebih rentan dan lebih beresiko tertular virus COVID kan. Dan apabila mereka tertular, mungkin resikonya mungkin lebih tinggi dong ya. Yang banyak yang tertular itu justru pada lansia. Kalau sudah terkena kan lewat ibunya, tingkat kesembuhannya lebih sedikit. Kecil dok ya. Gitu ya. Kemudian dok, apakah masyarakat yang sudah pernah memiliki riwayat terpapar COVID-19 tadi ini dok, bisa nggak sih dia menerima vaksin? Bagus banget pertanyaannya. Nah, selama ini kan kalau waktu awal-awal itu kalau sudah terpapar virus terpapar COVID-19 itu yang ke belakang dialih-alihkan dulu. Tapi ternyata pemerintah punya kebijakan, kemudian setelah dia terpapar 3 bulan, setelah sembuh 3 bulan bisa diberikan vaksin. Oh seperti itu ya? 3 bulan setelah dinyatakan negatif dari COVID-19, nah pasien itu boleh diberikan vaksin. Berarti dia bisa menerima vaksin ya dok ya? Bisa. Padahal apakah itu efektif dok? Sebenarnya kan orang yang sudah terpapar COVID-19 tadi kan sudah terbentuk imun dalam tubuhnya dok. Apakah efektif dia bisa terima lagi atau mungkin bisa dialihkan ke yang lain itu dok? Jadi tidak ada jaminan setelah dia terpapar atau pernah terkena COVID-19 itu dia kemudian jadi kebal ya. Kayak dulu kita pernah kayak cacar, kalau si kecilnya pernah kena cacar air, udah besarnya nggak akan pernah kena lagi. Tapi ternyata berarti kemungkinan untuk kena masih ada dok kan? Nah apalagi ini virusnya masih berterbangan dan nggak tahu siapa-siapa, ternyata di rumahnya juga ada yang OTG, yang memang karier, yang membawa gitu. Jadi masih bisa terpapar. Dan memang setelah sembuh dari COVID-19 itu memang 3 bulan kemudian kita seperti itu dok. Saya pun baru tahu dok. Berarti edukasi juga untuk diri saya sendiri nih dok. Amin. Sekarang kan sudah masuk penerimaan vaksin ini tahap kedua dok ya. Pelayanan publik tadi dok ya, termasuk TNI Polri dok ya. Nanti kan tahap ketiga masyarakat yang rentan tuh dok. Nantinya kalau seandainya masyarakat mau menerima vaksin itu, di mana sih dia cari informasi tadi dok? Untuk masyarakat nanti untuk menerima vaksinnya bisa menghubungi ke Pasienkes terdekat, misalnya di daerah Kijang Kota dan Sumelkop itu bisa ke Puskesmas Kijang misalnya informasinya. Dan untuk saat ini memang kita belum dapat data-data masyarakat karena itu nanti akan di tahap ketiga kan. Sekarang ini kan untuk pelayanan publik termasuk TNI Polri, kemudian yang memberikan pelayanan seperti udara di pelabuhan dan seperti itu. Nanti waktu masyarakat kita nunggu arahan lagi dari Kemenkes juga seperti apa, dan data-datanya bisa kita dapatkan dari RT. Akan dikumpulkan data-datanya siapa saja akan menjadi prioritas masyarakat yang untuk divaksin, dan mereka untuk mendapatkan informasinya bisa tanyakan ke petugas kesehatan lah di Vaskes yang terdekat. Gitu dok ya. Oke dok, sebelum mungkin kita tutup nih ruang presisi kita, ada nggak sih dok pesan-pesan yang mau dokter sampaikan untuk masyarakat, biar masyarakat sebenarnya tuh nggak perlu takut nih menerima vaksin COVID-19 ini tadi dok? Ya untuk masyarakat nggak usah takut untuk menerima vaksin, karena vaksin itu sudah dibuktikan keamanannya oleh BPOM dan halalannya juga sudah dibuktikan oleh MUI dan tenaga kesehatan yang di tahap pertama yang sudah menerima vaksin. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada keluhan yang berarti ya, tidak ada keterangan apa-apa. Dan di tahap kedua ini untuk pelayanan publik juga di pelayanan publik dan dari Polri juga sedang menjalani menerima vaksin, dan alhamdulillah sampai saat ini juga tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kan sudah kita sebagai di pelayanan-pelayanan yang terdepan ini kan sudah makanya dijadikan yang terdepan yang pertama dulu agar menjadi panutan untuk masyarakat. Bisa jadi contoh ya? Benar, menjadi contoh agar masyarakat lihat oh itu tenaga kesehatan dan Polri itu sudah terima vaksin dan ternyata dia ada efek samping ya tidak apa-apa dan aman-aman saja ya, dan kita sebagai contoh lah untuk masyarakat bahwa vaksin itu memang aman dan halal, dan untuk masyarakat ya tidak usah takut dan divaksin, insya Allah aman-aman saja.
gitu dok ya. Demi keamanan dan kesehatan kita bersama dan keluarga. Oke, sahabat Ruang Presisi, demikian bincang-bincang kita bersama Dr. Mebi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah vaksin aman dan halal. So, jangan takut untuk divaksin. Mari kita dukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Bribtu Heri Syafrizal, salam Ruang Presisi.